Kondisi geografis Kalimantan Utara yang berbatasan langsung dengan Malaysia menjadikan posisi Kalimantan Utara sangat strategis, namun juga seringkali dihadapkan dengan berbagai tantangan. Salah satunya yaitu terkait peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat di perbatasan yang tidak jarang terabaikan. Lalu bagaimana seluruh pihak, khususnya wakil rakyat dalam memperjuangkan asa masyarakat yang bermukim di wilayah perbatasan Republik Indonesia Malaysia di Provinsi Kalimantan Utara? Kita akan membahasnya pada Kaltara Bicara kali ini dengan tema Kawal Kesejahteraan Masyarakat di Perbatasan bersama dengan saya Tika Ridwan. Dan saat ini sudah hadir bersama kami yaitu narasumber kami anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara Ibu Nurhayati Andris. Selamat sore Ibu. Sore Tika. Ya, bagaimana kabarnya hari ini Bu? Baik, luar biasa. Hari ini agak capek sedikit karena sedikit ada rapat KONI, tapi ya syukur. Ya, sebelumnya kami juga ucapkan terima kasih banyak Ibu atas kesediaan waktunya untuk menjadi narasumber kami pada Kaltara Bicara kali ini. Ya. Ya, baik Ibu, sebelum kita masuk ke topik pembahasan, mungkin bisa diceritakan terlebih dahulu keseharian Ibu, kesibukannya selain sebagai anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara. Oke, ya terima kasih. Saya sudah menjadi anggota DPR itu sudah 4 periode ya, 4 periode, dan tentu itu tidak mudah, dan dalam jangka waktu sekian saya punya peran ganda, Mbak Tika. Peran ganda itu apa? Sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu, terus sebagai seorang anggota DPRD, dan belum lagi oleh aktivitas-aktivitas di luar seperti di organisasi. Nah, hari ini dalam kegiatan saya itu menghadiri rapat KONI dan terkait masalah Percasi. Kebetulan saya ketua Percasi Kalimantan Utara, dan organisasi-organisasi wanita lainnya saya juga masih aktif seperti itu. Luar biasa, Ibu, menginspirasi sekali terutama bagi kaum perempuan untuk bisa mengikuti jejak Ibu Nur. Ibu Nur atau Ibu Ati? Ibu Nurhayati. Oh, Ibu Nurhayati ya. Mohon maaf Ibu. Baik Ibu, terkait dengan tema kita pada kesempatan ini yaitu Kawal Kesejahteraan Masyarakat di Perbatasan Ibu. Sejauh ini menurut Ibu, bagaimana Ibu melihat kondisi masyarakat di perbatasan RI Malaysia? Oke. Kita bersyukur ya, bersyukur karena Kalimantan Utara ini terbentuk dan menjadi satu daerah otonomi baru. Nah, artinya kita di daerah perbatasan, dan kita bersyukur lagi arah kebijakan dari pemerintah Republik Indonesia itu tidak melihat arah banyak jumlah penduduk, tetapi oleh komitmen janji kampanyenya Pak Jokowi pada saat itu membangun Indonesia dari pinggiran. Nah, itu yang kita rasakan dan bersyukur. Itulah Kalimantan Utara, gambaran dari dulunya Kalimantan Utara itu mungkin tidak pernah terdengar sebelumnya, tetapi inilah kenyataannya hari ini. Sejak Presiden Republik Indonesia itu dilantik, sudah mungkin sekitar 6 kali beliau hadir di sini. Kunjungan ke Kalimantan Utara, sampai ke perbatasan, ke Sebatik, Nunukan, bahkan di kabupaten yang terkecil pun seperti Tanah Tidung beliau sudah hadir. Baik Ibu. Dan bagaimana Ibu menilai langkah yang dilakukan oleh pemerintah, baik pemerintah pusat maupun daerah dalam mengawal hak-hak masyarakat di perbatasan? Iya. Itu juga keterkaitannya ya, kehadiran pemerintah di daerah perbatasan itu juga satu anugerah, dan sekali lagi saya bilang bahwa reformasi dari kebijakan pemerintah pusat itu menuju ke daerah-daerah perbatasan saya sangat-sangat dirasakan oleh masyarakat perbatasan. Di awal saya bilang bahwa sebelumnya jarang sekali ada pemerintah pusat itu yang langsung hadir. Nah, tentu kehadiran mereka bukan sekedar jalan-jalan, tetapi membawa dampak bagi masyarakat perbatasan yang ada di Kalimantan Utara. Nah, dulu Kalimantan Utara itu saya sempat di periode yang pertama ya, di sekitar Lumbis Ogong ataupun di daerah-daerah perbatasan itu betapa mahalnya
harga, kemudian mendapatkan jati diri. Jati diri itu seperti KTP. Mereka mengurus KTP itu harus mengeluarkan uang berjuta-juta karena transportasi yang sangat langka. Nah, jadi jangan salah, dulu daerah-daerah perbatasan ini banyak teman-teman ataupun keluarga-keluarga itu yang mempunyai dua identitas. Yang pertama, mereka punya IC sebagai warga negara Malaysia, dan satu lagi mempunyai KTP Indonesia. Nah, ini menjadi PR kita, dan ini harus kita perjuangkan bersama sehingga masyarakat perbatasan ini benar-benar rasa nasionalisnya itu muncul dan tidak akan pernah luntur, walaupun di tengah kebijakan yang mungkin mudah gampang dia dapatkan dari negara sebelah, tapi dia harus tahu dan paham bahwa Ibu Pertiwi lah negaranya, NKRI lah yang diutamakan, seperti itu. Baik Ibu, dan ini Bu, salah satu hal yang paling krusial ya terkait perbatasan RI Malaysia itu adalah konektivitas dan akses jalan menuju perbatasan yang memang kita tahu bahwa kewenangannya ada di pemerintah pusat. Menurut Ibu, bagaimana keseriusan pemerintah pusat dalam membuka akses ke wilayah di perbatasan? Ya, sekali lagi saya bilang, sejak saya di periode yang lalu terbentuknya Kalimantan Utara ini, syukur puji Tuhan saya di Komisi 1 di periode yang lalu. Komisi 1 itu yang membidangi perbatasan, keamanan dan ketertiban. Nah, terus dari perkembangan dari tahun ke tahun, kebijakan untuk memenuhi akses masyarakat di perbatasan. Kalau di daerah-daerah itu mungkin hari ini mereka sudah merasakan, tetapi baru separoh dan perlu kita perjuangkan lagi, seperti itu. Baik Ibu. Nah, tadi kita berbicara tentang akses ke wilayah perbatasannya. Sekarang yang mungkin akan kita bahas adalah mengenai fasilitasnya ya Bu ya. Nah, dari segi pendidikan, apakah generasi bangsa di perbatasan itu sudah mendapatkan pendidikan yang layak? Ya, itu lagi. Ada beberapa lah, karena masyarakat perbatasan ini mereka juga sama ya dengan kita yang ada di tengah-tengah kota, bahwa seharusnya pemerintah memberikan penghargaan. Kenapa? Mereka menjadi pagar hidupnya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, dari susahnya fasilitas, dari susahnya infrastruktur, dari mahalnya kehidupan di sana, tapi mereka tetap masih bisa mempertahankan, dan mereka masih hidup di tengah-tengah kesusahan itu demi mereka menjadi pagar hidup dan menjadi saksi, dan boleh dibilang pemerintah memberi reward kepada mereka, karena mereka melihat gerakan-gerakan ataupun yang perlu dicurigai untuk menjaga menjaga kedaulatan RI itu. Mereka lah keluarga-keluarga kita yang ada di perbatasan. Nah, akhir-akhir ini kebijakan dari pemerintah ada upaya-upaya memprioritaskan satu di pendidikan. Nah, jadi ketika ada penerimaan seperti itu, kalau sudah ada label perbatasan itu ada pengecualian. Dan harapan kita juga di setiap bidang, baik itu di pendidikan, baik itu di kesehatan, kita minta pemerintah itu memberikan perbedaan, karena mereka di perbatasan itu mereka juga punya hak mendapatkan fasilitas dan pemenuhan hak mereka sebagai bangsa dan warga negara Republik Indonesia. Baik Bu, mungkin bisa dijelaskan seperti apa konkretnya dari pemerintah gitu ya, maksudnya dari Ibu sendiri dalam hal
membawa aspirasi masyarakat di perbatasan khususnya di bidang pendidikan seperti itu, Bu? Ya, selama ini kan saya di Tarakan, terus ada penerimaan mahasiswa baru yang di Tarakan itu ada Universitas Borneo. Nah, jadi banyak sekali anak-anak kita yang ada dari perbatasan yang dulunya mungkin bersaing ataupun berkompetisi dengan anak-anak di luar mereka, mungkin ya kita bisa maklumi kualitas dari pendidikan SD, SMP sampai ke tingkat SMA tentu berbeda yang mereka dapatkan di perkotaan. Betul. Nah, ini yang harus kita sesuaikan dan memberikan pengecualian seperti itu. Terus yang kedua, zaman sekarang adalah zaman globalisasi ya. Terus semuanya tuh pakai internet. Nah, di masyarakat kita, ada anak-anak kita yang dari perbatasan belum tentu semuanya itu menguasai IT. Betul. Nah, keterbatasan tuh apa? Mungkin kekurangan dari keluarga ataupun orang tua tidak mampu membelikan laptop, ya kan? Terus yang kedua, mungkin akses internet yang mereka belum dapatkan. Nah, tentu mengejar ketinggalan mereka ini perlu waktu, perlu proses. Nah, inilah perlu kita sampaikan, bersosialisasi kepada universitas yang mereka tuju, bahwa mereka perlu mendapatkan pembinaan. Bukan bodoh ya, tetapi kurang mendapatkan informasi dan mendapatkan pelatihan seperti itu. Baik, Bu. Ya, tadi dari segi pendidikan ya, Bu. Kemudian kita beralih ke segi kehidupan yang lainnya yang kerap kali kita temukan, yaitu selain pendidikan tentunya juga perhatian selanjutnya adalah dari segi kesehatan, ya Bu ya. Fasilitas kesehatan. Nah, dari pantauan DPRD, bagaimana dengan pelayanan kesehatan yang diperoleh warga di perbatasan? Iya, sama Mbak. Kesehatan tentunya juga seluruh masyarakat itu punya hak yang sama. Kemudian kita juga mendorong pemerintah selalu memberikan pemerataan baik itu di kesehatan. Dan sekali lagi saya ingin daerah-daerah perbatasan ini juga mendapatkan satu keistimewaan lah, perhatian ketika masyarakat, ketika ada tenaga kesehatan, tenaga kesehatan yang ditugaskan di daerah-daerah perbatasan itu jarang sekali yang bisa bertahan. Jarang sekali yang bisa bertahan karena apa? Karena penyesuaian hidup dari perkotaan, mungkin karena dia lulus tes dan tinggal jadi pegawai di daerah perbatasan. Penyesuaiannya tuh agak sulit. Nah, ini yang menjadi perhatian kita. Kenapa? Sering terjadi kekosongan di dalam pelayanan kesehatan. Nah, dikaitkan dengan susahnya ataupun belum tercukupi akses transportasi tadi. Jadi daerah-daerah yang kosong, yang belum ada pelayanan kesehatan ataupun tenaga medis yang ada di sana, yang stay lama di sana, masyarakat pasti mengeluarkan uang yang banyak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan lebih lanjut seperti itu. Nah, seperti yang ada di Apaukayan ataupun perbatasan, mereka itu untungnya bekerja sama dengan misi MAP yang dari luar negeri. Jadi ketika ada masyarakat yang kurang sehat dan urgent, pesawat ini jemput. Ya, jadi jemput. Dan itu ada MOU dengan pemerintah. Nah, itu kita bersyukur. Andai kan kalau tidak ada itu, nah,
mendapatkan pelayanan kesehatan betapa jauh dan betapa mahalnya seperti itu. Nah, jadi bagi saya mendorong ataupun TPR itu mendorong adanya fakultas kedokteran lokal lah. Nah, tapi puji Tuhan dan syukur di Universitas Borneo itu mudah-mudahan tahun ini bisa dibuka. Nah, kalau untuk bidan dan perawat itu memang sudah lama ya. Tetapi yaitu untuk bersaing menjadi PNS itu yang terkadang terganjal. Untuk masyarakat lokalnya. Ya, untuk anak lokalnya. Nah, kita juga ya mencari pola lah sehingga yang menjadi bidan di sana ya anak di sana, jadi nggak pindah-pindah, ya kan? Yang menjadi tenaga pengajar di sana ya anak-anak di situ gitu. Nah, jadi dia bisa sekaligus mengabdi dan bisa berkumpul dengan keluarganya di situ dan tidak akan berpikir berpindah lagi ke daerah yang lain. Nah, beda dengan yang lalu-lalu ini kan dari luar. Iya, dari luar. Nah, sehingga tidak ada kadang hanya bertahan beberapa tahun saja. Nah, itu kadang tadi tidak bisa beradaptasi dengan kondisi yang ada di sana. Karena serba kekurangan. Iya, itu yang menjadi permasalahannya, Bu ya. Iya. Baik Bu, kita akan sambung lagi setelah yang satu ini ya Bu ya. Pemirsa, kami akan kembali usai jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami dalam Kaltara Bicara. Halo Sobat Digital, aku Modi. Nggak asik kan nonton TV bersemut kayak gini? Ayo segera beralih ke TV digital. Bagaimana ya kalau TV kita belum TV digital? Segera pasang set-top box ke TV analogmu. Yuk coba lihat sekarang. Gambarnya lebih bersih, suaranya lebih jernih, yang pasti canggih dan banyak programnya. Ayo, segera beralih ke TV digital. Bersih, jernih, canggih. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Kaltara Bicara. Dan kita akan sambung lagi diskusi dan juga dialog kita dengan Ibu Nurhayati Andris, anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara terkait dengan tema kawal kesejahteraan masyarakat di perbatasan. Baik Ibu, melanjutkan dengan yang tadi Bu ya, untuk infrastruktur pelayanan publik lainnya di daerah perbatasan ini juga masih sangat terbatas ya Bu ya. Apa yang harus dilakukan untuk mengatasi hal ini? Ya, yang paling utama menjadi kerinduan bagi masyarakat perbatasan itu adalah akses transportasi. Nah, akses transportasi yang diharapkan itu adalah satu, murah, yang kedua lancar, yang ketiga bisa memuat banyak seperti itu. Nah, sekarang ini yang kita tahu kan hanya pesawat kecil. Nah, terkadang ada yang muat hanya 6 orang saja, belum bagasi. Nah, tahu enggak Mbak Tika ya? Mbak Tika, terkadang saya miris juga. Miris tuh kenapa? Satu pesawat dicharter oleh beberapa saudara yang ada di sana. Isinya apa? Telur, spermi, ya kan? Bahan-bahan pokok. Bahan-bahan pokok. Nah, charter pesawat loh. Betapa mahalnya transportasi bagi masyarakat kita yang ada di perbatasan. Satu, dampak dari belum sempurnanya atau belum terkoneksi ya, itu bisa mempengaruhi perputaran ekonomi. Karena walaupun mungkin dia punya uang, tetapi barangnya nggak ada. Nah, yang kedua,
apa namanya itu masalah kesehatan. Nah, kalau sudah masyarakat perbatasan yang harus dirujuk ke rumah sakit yang lebih apa namanya lebih lengkap lagi, tentu tidak semudah yang kita pikir. Kalau kita di daerah perbatasan, daerah perkotaan kan tinggal telepon ambulan bisa jemput. Ini enggak, dia harus telepon dulu jadwal pesawat. Nah, belum tentu pesawat itu ready. Bisa jadi mungkin pesawat itu menunggu apa namanya itu perbaikan. Belum lagi sudah terlanjur di charter. Terus belum lagi apa pilotnya berhalangan. Nah, kan tidak mudah seperti itu. Nah, ini yang menjadi satu harapan kita. Semoga pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, pemerintah Republik Indonesia bisa melihat itu. Karena daerah-daerah perbatasan bukan saja di Kalimantan Utara ya, mungkin daerah-daerah yang bertepatan di wilayah perbatasan. Jadi pemerintah harap bisa hadir melihat betapa pentingnya kehadiran negara di sana, membawa fasilitas, membawa dampak. Inilah kerinduan dari masyarakat perbatasan. Baik Ibu. Dan kita juga tahu ya Bu ya, bahwa warga Kaltara di perbatasan ini contohnya di Pulau Sebatik yang merupakan masih dalam wilayah 3T. Banyak yang berorientasi ke negara tetangga dalam hal memenuhi kebutuhan ekonominya akibat minimnya akses untuk menjangkau wilayah tersebut. Nah, bagaimana pandangan Ibu mengenai hal ini? Ya, memang apa? Kalau kita lihat, kita berdiri di Pelabuhan Sebatik, sudah terlihat Tawau. Mungkin kalau tanpa apa nama administrasi resmi, dia 15 menit udah sampai. 15 menit ataupun 20 menit lah paling kurangnya naik speedboat. Sudah sampai di pusat kota, daerah Tawau. Nah, tapi kalau mereka ke Tarakan atau ke Nunukan mencari apa namanya ini kebutuhan itu, mungkin memerlukan berapa jam. Seperti itu. Nah, belum lagi keberangkatan speed itu tidak mulus. Terkadang 2 jam sekali atau ya ada jedanya seperti itu. Nah, kita itu ya dilema ya rasanya ya. Mungkin kalau bisa dilarang karena benar-benar kita memberikan edukasi bahwa cintailah produk Indonesia. Karena kita sebagai bangsa Indonesia, kita sebagai apa namanya kan sebagai anak apa namanya Indonesia. Tapi bagaimana? Karena mereka sangat dekat sekali dengan Malaysia. Nah, ya, yang penting apa namanya masyarakat yang ada di daerah perbatasan itu tidak terbuai dan merasa bahwa aku ini lahir di Indonesia. Bagaimanapun aku orang Indonesia. Seluruh jiwa ragaku ini adalah Indonesia. NKRI harga mati. Seperti itu. Ya, yang penting istilahnya mereka masih merasa bahwa mereka ini adalah Indonesia, meskipun memang dalam hal memenuhi kebutuhan mereka lebih condong ke negara tetangga. Mbak Tika gini, di tahun 2015 ya kalau nggak salah, tahun 2015 saya di periode pertama di DPRD Provinsi, saya bersama teman-teman pemuda penjaga perbatasan yang ada di Limbis Ogong, karena melihat ini apa ya sangat perlu memberikan mengingatkan bahwa masyarakat kita ini orang Indonesia loh. Nah, jadi di perbatasan kita pasang dan kita tajak gambar Garuda Pancasila. Nah, ketika mereka keluar dari pintu apa namanya pintu perbatasan, dia langsung terlihat gambar Garuda. Wah, jadi kita selalu memberikan
kamu tuh orang Indonesia, walaupun fasilitas, walaupun apa yang ada di tubuhmu itu barang Malaysia, tapi kamu anak Indonesia, seperti itu. Baik Ibu. Ya, terima kasih banyak Ibu. Dan sekarang kita tiba di segmen untuk Ibu memberikan closing statement terkait dengan tema kita, yaitu kawal kesejahteraan masyarakat di perbatasan. Baik Ibu, silakan. Ya, saya Nurhayati Andris dan mewakili masyarakat perbatasan sangat merindukan kehadiran ataupun pemerataan pelayanan publik. Yang pertama adalah kesehatan, yang kedua adalah pendidikan, dan yang terakhir dan sangat dibutuhkan adalah akses transportasi, karena transportasi ini ada sumber dari semua jalur ini, seperti itu. Dan semoga pemerintah Republik Indonesia tidak bosan-bosan dan tidak jenuh-jenuh hadir, melihat, mendengar, dan melaksanakan apa yang menjadi harapan bagi masyarakat perbatasan. Terima kasih. Baik Ibu, terima kasih banyak, dan semoga Ibu senantiasa diberikan kesehatan sehingga tetap bisa melaksanakan aktivitas sebagai anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara. Sukses selalu ya Ibu ya. Baik pemirsa, demikian tadi Kaltara Bicara hari ini bersama dengan Ibu Nurhayati Andris terkait dengan tema kawal kesejahteraan masyarakat di perbatasan. Dan harapan kita semua tentunya semoga aspirasi masyarakat di perbatasan ini bisa tersalurkan sehingga mereka mendapatkan kehidupan yang layak, yang sama seperti yang kita dapatkan di perkotaan. Akhirnya saya Tika Ridwan, selamat sore dan sampai jumpa.